Shalom, selamat malam. Apakah suara saya jelas? Jelas kayak jelas. Baik. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya mohon kepada seluruh anggota grup Firman Veritatis dan bagi teman-teman yang mengikuti ibadah di malam hari ini, harap supaya mikrofonnya dimatikan dan aktifkan kameranya. Puji Tuhan. Langsung saja kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Dan waktu selanjutnya saya persilahkan kepada pemimpin WL. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah suara saya jelas? Puji Tuhan, sangat jelas. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali sekalipun melalui via Zoom pada malam hari ini, tapi ini semua karena Tuhan, di mana kita akan mempersiapkan hidup kita untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Saudara Yusten membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan cintamu dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menjaga kami hingga saat ini Tuhan. Semua karena pertolongan dan kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau menjaga kami sampai saat ini Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Pada malam hari ini, kami datang menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Kiranya urapan Tuhan menjadi bagian milik mereka. Terpuji-pujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami datang menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga tamatnya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk bersorak-sorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita, seluruh hidup kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sembah, haleluya. Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih hadir, kita masih berkumpul pada malam hari ini untuk beribadah. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah layak disembah, Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Kau sekarang membawa kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, hingga kami masih bisa menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar bersama tentang firman kebenaran-Mu mengenai gereja Tuhan.
Berkati kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami, untuk mengajari kami Tuhan. Biarlah kami mengenal dan kami mengerti apa yang dimaksud Tuhan mengenai gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah tuntunan hikmat kuasa Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga apa yang Tuhan ajarkan kepada kami pada malam hari ini walaupun secara daring, namun kami percaya jika Roh Kudus bekerja bersama kami, maka kami dapat memahami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mohon maaf teman-teman, halo. Ya, suara jelas. Oke. Mohon maaf teman-teman. Jaringan saya tadi sempat putus, jadi ya mohon maaf teman-teman. Kita tunggu lagi 2. Oke, ya baik. Ini Kak Yapson, Kak Ordi di mana Kak Ordi? Ya bentar lagi Kak. Ya, saya terima telepon dari Kak Hendra tadi. Iya. Beliau ada keluar dan beliau pesankan supaya kita mulai saja, nanti dia datang dia masuk. Jadi saya disuruh sama Kak Hendra untuk sementara sambil menunggu Kak Hendra kita membahas tentang ini. Tema yang diangkat nanti Kak Hendra datang baru Kak Hendra lanjut. Oke, siap. Oke, siap Kakak. Oke, baik. Kak Ordi mungkin ada ya, Kak Ordi. Ya, Kak Ordi ada. Halo, Kak Ordi. Baik. Mungkin sambil kita tunggu, sambil kita ya berbincang-bincang lah tentang tema ini, sebab memang untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, tugasnya Kak Hendra untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, tetapi ada 1 dan 2 hal yang harus diselesaikan sekarang, jadi mungkin terlambat masuk. Mari saya mengajak teman-teman yang hadir mungkin bisa buka kameranya biar kita lebih enak berkomunikasi ya. Kalau nggak keberatan boleh diaktifkan kameranya. Kok translate top. Oke, baik. Sesuai dengan, saya akan mencoba untuk membahas sesuai dengan tema yang diambil oleh Kakak Hendra di flyer yang sudah dibagikan di grup. Pembahasan kita malam hari ini tentang, ya waktunya jadwal ini sebenarnya kita sharing ya. Kita enggak khotbah tetapi sharing. Jadi malam hari ini kita sharing tentang gerejaku alam maut tidak akan menguasainya. Itu tema yang diambil oleh Kak Hendra. Mari coba saya mengajak teman-teman untuk, ya Kak Hendra belum datang ya. Saya mengajak teman-teman untuk kita membuka bersama di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-19. Ya itu ayatnya ya Kak Yapsnya. Ya, Kak. Coba kita melihat gereja yang dimaksudkan berdasarkan firman Tuhan ya, berdasarkan pengajaran Yesus Kristus. Saya akan bacakan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini tentang ayat ini. Nanti kalau Kak Hendra sudah masuk, tolong kasih tahu saya Kak Yapsnya. Siap, Ya. Kak.
Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci. Oh, salah ya. Saya bentar. Ayat 18. 18. Saya salah. Matius 16 iya. ayat 18. Oh iya, ya. Ya, Kak Martinus bacakan buat kita. Saya takut salah baca lagi kayak minggu lalu. Oke. Baik, terima kasih. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan. Ya, terima kasih Kak Martin. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan ayat ini bahwa ini adalah perkataannya Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus waktu itu berkata kepada Simon Petrus bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya agak sedikit memahami maksud dari tema yang diangkat oleh Kakak Hendra mengenai gerejaku alam maut tidak akan menguasainya. Jadi pertama saya katakan begini bahwa gereja yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius ini tidak berbicara tentang gedung. Ya. Perlu kita mengetahui atau mempelajari sedikit sejarah tentang gereja. Jadi gereja Kristen itu dimulai dari Yesus Kristus. Ya. Pendiri gereja Kristen adalah Yesus Kristus dan dasarnya adalah para rasul. Perlu kita memahami ini, mungkin saya juga kurang mengerti, tapi saya coba untuk kita belajar bersama. Jadi kenapa Yesus mengatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Perhatikan bahwa ayat 18 ini kalau menurut saya ini adalah nubuat. Ya, masih sifatnya masih nubuatan. Jadi gereja pada masa itu belum terbentuk. Gereja akan terbentuk setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi kita melihat sifat nubuatan dari jemaat yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan berkumpul menjadi satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita coba pelajari ayat ini bahwa mengapa Yesus katakan bahwa jemaatnya alam maut tidak akan menguasainya, karena Yesus mengenal umatnya. Ya. Jadi bicara tentang gereja Kristen berarti bicara tentang pribadinya Tuhan Yesus. Bicara tentang gereja Kristen, maka kita harus memahami dari mana munculnya gereja Kristen, pentingnya gereja Kristen itu seperti apa, dan sejauh mana orang-orang yang dianggap sebagai gereja Kristen itu berharga di mata Tuhan. Jadi kembali lagi saya katakan sekali lagi bahwa gereja Kristen itu pendirinya adalah Yesus Kristus dan juga dasarnya adalah para rasul. Nah, kita mengenal gereja pertama kali berpusat di Yerusalem. Saya mungkin omongnya agak bersifat sejarah ya. Saya tidak apa ya, tapi ini karena kita sharing tentang gereja, saya akan berusaha untuk mencoba untuk menyampaikan sejauh mana saya mampu. Jadi pendiri gereja yang adalah Yesus Kristus, dia sudah mengenal jemaatnya, dan kita bahwa
gereja Kristen pertamanya berpusat di Yerusalem. Salah satu pemimpin gereja yang diucapkan di sini adalah, yang kita ketahui di sini adalah Yakobus, yang adalah saudara Yesus sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa pentingnya gereja adalah menjadi dasar di mana untuk menyatakan keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan di atas muka bumi sepanjang ia ada. Jadi kita melihat bahwa di ayat 18 ini merupakan sifat nubuatan, tetapi kemudian Tuhan kerjakan melalui para rasul. Jadi kita melihat setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, maka Yesus meneguhkan kembali ayat yang ke-18 ini ketika ia mengatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Hal ini diteguhkan pada saat pemberitaan rasul-rasul. Ya, kalau kita melihat sejarah dari awal ke-12 rasul memberitakan Injil, ada begitu banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan melalui para rasul. Supaya apa? Supaya membuktikan kembali bahwa jemaat yang didirikan Tuhan adalah jemaat yang berada di bawah kuasa Tuhan. Ya, di bawah kuasa Tuhan. Jadi kenapa alam maut tidak dapat menguasai jemaat Tuhan? Karena kuasa Tuhanlah yang menjadi benteng keselamatan perlindungan bagi mereka. Jadi gereja Tuhan yang dimaksudkan pada ayat ini adalah ya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Injil Kristus. Kalau saya sedikit mengutip dari Korintus, maka yang dimaksudkan gereja adalah pribadi-pribadi yang di dalamnya Allah berdiam. Adanya bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi, oh iya, Kakak Hendra, sorry. Selamat malam, saya serahkan kepada Kakak Hendra untuk melanjutkan pembahasan malam ini. Tuhan berkati. Mohon maaf Kakak Hendra, mungkin tadi masih lelet jaringannya, jadi kami sambil menunggu kakak, kami sharing tema yang diangkat sama Kak Hendra, dan puji Tuhan Kak Hendra sudah join. Jadi waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Hendra. Ya. Ya, baik. Suara saya terdengar jelas. Halo, permisi. Suara saya terdengar jelas. Puji Tuhan, jelas kakak. Soalnya kalau dilihat dari sini agak terpaku semuanya. Iya, baik. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sebab tadi sibuk, dan juga tadi itu juga ada beberapa hal yang begitu mendadak, jadi saya harus mengerjakannya. Dan puji Tuhan sudah saya selesaikan pekerjaan yang barusan. Dan pada saat malam hari ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Oscar tadi mengenai apa yang akan dibahas pada malam hari ini, bahwa di sini kita akan berbicara mengenai gerejaku, alam maut tidak akan menguasainya. Sesuai dengan tema dan ayat yang sudah dibuat di flyer yang sudah dikirim di grup, bahwa ayat yang menjadi dasar pembicaraan kita atau perenungan kita pada saat malam hari ini ialah dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kak Oscar, mungkin secara garis besar mengenai ayat ini. Nah, di sini saya akan membacakannya ulang bagi kita. Di sini dikatakan bahwa dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut
tidak akan menguasainya. Dari perkataan Tuhan Yesus ini merupakan suatu janji atau suatu pegangan teguh yang disampaikan oleh Sang Guru Agung, Sang Kepala Gereja tersendiri kepada para murid. Dalam hal ini dikhususkan kepada pelayanan mereka. Artinya dalam pelayanan mereka dalam pemberitaan Injil, kuasa maut tidak akan menghalangi atau menghalau pemberitaan Injil. Nah, itu sebabnya para murid dan juga atau yang lebih kita kenal ke-12 murid itu berpegang teguh pada kata-kata atau janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-18. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, terkadang kita salah melihat kalau kita juga salah menafsir atau salah mengira. Kita berpikir bahwa Petrus ini adalah seolah-olah Petrus ini adalah kepala gereja tersebut. Sebenarnya tidak. Kepala gereja itu Tuhan Yesus sendiri, sedangkan Petrus itu adalah sarana atau alat Tuhan untuk memberitakan Injil atau menyebarluaskan ajaran Kristus itu sendiri. Nah, kata engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di sini Yesus berbicara kepada Petrus sebagai atau Petrus yang adalah ketua dari ke-12 rasul. Jadi penekanan pada Petrus ini bukan berarti menunjukkan kepada Petrus yang adalah fondasi gereja, tetapi ini berbicara tentang Petrus yang adalah ketua dari para rasul. Sehingga dari Petruslah maka dia akan memimpin atau dia akan memimpin para rasul ini untuk jalannya pemberitaan Injil. Artinya Petrus yang akan mengepalai para rasul. Namun Petrus juga tidak bisa dikatakan sebagai kepala gereja. Nah, kita tahu bahwa kepala gereja sendiri adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga yang menjadi penekanannya itu adalah Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, sedangkan Petrus itu adalah sarana atau alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, jadi ini adalah satu pegangan kuat bagi para rasul, sehingga kalau kita membaca di dalam kisah para rasul, nah di situ akan tertulis jelas atau di situ akan dibicarakan lebih jelas lagi mengenai gereja sepanjang hidup para rasul itu, di mana mereka melayani, di situ pasti ada kuasa Tuhan menyertai mereka. Jadi kita harus mengingat bahwa ketika Tuhan yang mendirikan jemaatnya, dia berjanji bahwa alam maut, kuasa setan, atau di sisi lain boleh dikatakan sebagai pemberontak, tidak dapat menghalangi yang namanya pemberitaan Injil. Nah, ini yang harus menjadi pegangan bagi setiap orang-orang percaya. Hal apapun itu tidak dapat membatasi pemberitaan Injil. Sehingga para rasul dan para murid itu semakin dikuatkan ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus pada hari yang ke-10 itu. Nah, di sini terbukti bahwa janji Tuhan itu nyata dan pasti. Nah, ketika kita melihat jalannya kehidupan para rasul ketika Yesus Kristus sudah terangkat ke sorga, para rasul ini sangat dikuatkan oleh tercurahnya Roh Kudus, sehingga Petrus yang adalah pemimpin para rasul pada saat itu, dia menjadi seorang pemimpin gereja yang dihormati pada abad pertama. Kalau saudara-saudari membaca dalam kisah para rasul itu, dalam kisah para rasul kan mencatat mengenai pelayanan para rasul atau kisah para rasul. Namun paling banyak ditulis dalam kisah para rasul itu adalah Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Nah, ini menceritakan tentang dua tokoh besar yang nantinya akan membawa gereja pada puncak di mana orang-orang percaya begitu bertambah dan di mana orang-orang percaya begitu dikuatkan. Nah, ini oleh kedua rasul ini yang sangat, kalau kita mau dibahasakan, kedua orang ini adalah kedua pahlawan atau kedua
pemimpin yang sangat dihormati pada saat itu. Dihormati bukan berarti mereka terlalu berjasa dalam hal apapun, tetapi mereka dikatakan sebagai dua orang yang begitu hebat dalam memberitakan Injil, sehingga dalam kehidupan mereka atau dalam pengajaran mereka banyak orang menerima pertobatan dan juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam jalannya pemberitaan mereka juga, saudara-saudaraku yang terkasih, bukan hal yang gampang. Kalau saudara-saudari melihat bagaimana para rasul, mereka ketika melayani, ya kita tahu bahwa mereka menjadi martir. Jadi artinya dalam pelayanan mereka itu pada akhirnya itu akan berujung kepada kematian. Jadi tidak dengan gampangnya mereka memberitakan Injil. Ada begitu banyak tantangan, masalah, bahkan kematian yang sering menghampiri kehidupan mereka. Namun mereka tidak takut akan hal itu, sebab janji yang diberikan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-18 ini itu pasti. Karena situ dikatakan bahwa gerejaku atau jemaatku, Allah mau tidak akan menguasainya. Nah, ini merupakan pegangan yang kuat bagi para rasul. Namun juga di dalam mohon maaf sebelumnya, kalau kita mempelajari sejarah ketika para rasul ini sudah berkumpul di Yerusalem, di situ juga bukan suatu, artinya sebagai pengikut Tuhan tidak berarti bahwa tidak ada kekacauan. Di situ juga ada kekacauan mengenai kepemimpinan. Nah, di sini berbicara maksudnya adalah kepemimpinan yang dimaksud dalam hal ini adalah Petrus yang awalnya adalah ketua dari para rasul. Pada abad pertama itu digantikan oleh saudara tirinya Tuhan Yesus yang kita kenal dengan namanya Yakobus. Nah, di situ Yakobus menggantikan Petrus sebagai ketua dari para rasul, sehingga dalam catatan sejarah gereja Yakobus dikenal sebagai bapak gereja abad pertama di Yerusalem, atau dia adalah pemimpin pertama di Yerusalem. Namun sebelum dia itu Petrus yang memimpin para rasul. Namun ini adalah sejarah, jadi kita jangan menekankan bahwa seolah-olah mereka ini adalah orang-orang paling penting. Namun kita harus mengetahui bahwa yang paling utama di sini adalah Yesus. Namun kita juga penting mempelajari sejarah agar kita mengetahui bagaimana keadaan gereja pada saat itu. Jadi tidak selama-lamanya orang-orang yang mengikuti Tuhan tidak akan memperoleh masalah. Yaitu ketika Petrus bertemu dengan Paulus di kalau tidak salah ada di surat Galatia, di situ dikatakan ketika Paulus menegur Petrus. Nah, kalau saudara melihat catatannya Paulus atau kata-katanya Paulus dalam Galatia pasal 2, mari kita sama-sama membuka agar kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya dimaksudkan di sana. Nah, di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, kalau kita membaca ayat ini dengan teliti, saudara-saudara, dalam sejarah itu dikatakan bahwa Petrus pada saat itu melayani tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Injil. Nah, ini menurut Paulus. Sehingga ketika orang-orang dari golongan Yakobus datang menghampiri orang-orang atau jemaat-jemaat yang bukan orang Yahudi, di situ Petrus dengan segera berpindah tempat untuk bergabung dengan golongan-golongan daripada Yakobus. Mengapa hal itu terjadi? Nah, kita harus perlu tahu, saudara, kalau golongan daripada Yakobus ini adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, kita perlu tahu kalau orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen pada saat itu, mereka masih menekankan hukum Taurat. Artinya mereka tidak mau bersatu dengan orang-orang yang di luar daripada orang-orang Yahudi. Nah, itu adalah salah satu ketidakcocokan orang Yahudi dengan orang-orang di sekitar mereka. Sehingga Petrus dengan cepat
mengalihkan posisinya dengan orang-orang Yahudi sehingga dia tidak bisa dikatakan, supaya dalam hal ini dia tidak dikatakan sebagai seorang yang bersatu atau bercampur baur dengan orang-orang bukan Yahudi. Nah, pada saat itu ketika Paulus melihat hal itu, Paulus menegur Petrus. Paulus mengatakan bahwa tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi sini penekanannya Paulus adalah Paulus meminta agar Petrus dapat bertingkah laku atau dapat bertindak secara jujur dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh Petrus. Karena kalau kita mengetahui sifat dari Petrus adalah mohon maaf, mungkin kata-kata ini kurang bagus didengar. Petrus adalah seorang yang sedikit munafik, namun di sisi lain ia juga adalah seorang yang jujur. Kenapa dikatakan sebagai orang munafik? Karena Petrus ingin menjaga hatinya Yakobus atau juga golongan-golongannya. Jadi pada saat itu golongan Yakobus dikenal sebagai golongan yang sangat keras. Jadi Petrus juga mempunyai rasa takut yang begitu besar akan golongannya Yakobus. Nah, pertentangan antara dalam hal ini masalah antara kepemimpinan gereja, baik itu Yakobus dan Petrus, di sini menimbulkan suatu hal yang dapat kita pelajari, bahwa tidak selamanya orang-orang yang mengenal Tuhan atau orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan akan mengalami yang namanya hal-hal baik. Mungkin di sisi lain mereka akan memperebutkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Namun inilah yang terjadi dalam sejarah. Sehingga pada tahun kalau saya tidak salah mungkin tahun 50 ke atas, Petrus pindah ke Antioquia dan menjadi pemimpin gereja di sana selama 7 tahun. Sehingga kepemimpinan gereja sudah menjadi gereja sudah tersebar luas. Dari gereja yang pertama yang kita tahu ada di Yerusalem dan yang kedua ada di Antioquia sebagai pusat gereja kedua. Nah, mungkin saya tidak akan membahas secara detail lagi sampai gereja yang kelima. Namun ini saya akan sedikit menjelaskan bahwa dalam masa di mana murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil, mereka bukan saja mengalami yang namanya hal-hal baik atau mengalami hal-hal di mana mereka bersuka cita, namun mereka sering mendapat yang namanya caci maki, olokan dan sebagainya. Jadi justru tantangan mati dan hidup yang mereka terima, bukan seperti sekarang. Jadi sehabis berkhotbah kita senang karena jemaat Tuhan dipuaskan oleh firman Tuhan. Pada zaman dahulu mereka tidak, saudara. Jadi di sisi lain mereka senang akan orang-orang yang bertobat, tapi di sisi lain mereka juga mempersiapkan bagaimana mereka akan mati. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Karena pada zaman di mana mereka melayani, di situ ada seorang kaisar yang begitu jahat, yang namanya Kaisar Nero. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar sejarah mengenai Kaisar Nero. Kaisar Nero pada saat itu ketika ingin menyempurnakan puisi yang ditulis oleh Kaisar Nero, dia membakar seluruh kota Roma. Namun karena tidak mau mengakui kesalahannya, dia mengalihkan bahwa orang-orang Kristen yang membakar kota Roma pada saat itu. Sehingga kebencian orang-orang Roma terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu sangat memuncak. Sehingga orang-orang Kristen pada abad pertama menjelang abad kedua itu mengalami siksaan yang begitu berat. Nah, dalam masa pemerintahan Kaisar Nero di situ Petrus, Rasul Paulus, dan juga ada beberapa rasul lain itu mati di tangan Kaisar Nero. Jadi ini bukan hal yang gampang, saudara-saudara. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita memberitakan Injil, selesai memberitakan Injil sudah, intinya aman. Ya, karena itu zaman sekarang, tapi zaman dulu tidak, saudara. Nah, ini yang membuat orang-orang Kristen pada saat itu berkobar-kobar dan bangkit. Dan orang-orang Kristen pada saat itu ketika mereka dijepit atau mereka dianiaya, bukan mereka semakin berkurang tapi semakin banyak. Nah, ini adalah merupakan suatu hal yang harus kita lihat. Jadi saudara, sebenarnya kita ini tidak harus bangga kalau
satu tempat atau satu negara atau satu wilayah itu dipenuhi oleh orang Kristen, seakan-akan bahwa di situ kalau satu kepercayaan saja kita sudah yakin bahwa akan ada pertobatan besar-besar. Sebenarnya tidak, saudara. Di mana kalau kebanyakan kita tahu kalau jumlah nominal terbanyak kalau orang Kristen, di situ bukan berarti di situ adanya orang-orang yang bertobat atau orang-orang yang betul takut akan Tuhan. Tapi di situ orang-orang yang hadir pada saat itu yang dikatakan sebagai orang-orang Kristen itu cuman sebagai tanda pengenal mereka atau identitas mereka, tapi kehidupan mereka justru jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus melihat bahwa dalam ruang lingkup orang Kristen belum tentu semuanya itu hidup secara kekristenan yang benar, artinya tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kebanggaan kita seharusnya ada pada titik di mana orang-orang Kristen betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi menjadi satu kebanggaan bagi para rasul pada saat itu bukan hanya saja mereka memberitakan Injil agar orang-orang bertobat, setelah itu mereka melepaskan, tapi mereka juga menggembalakan orang-orang pada saat itu. Sehingga ketika orang-orang Kristen mengalami aniaya, mereka tidak takut. Nah, kalau saudara belajar lebih dalam lagi mengenai perjalanan hidup orang-orang Kristen dari abad pertama, itu ada tertulis sekitar 300 tahun penuh orang-orang Kristen dianiaya. Nah, kalau 1 tahun saja, 1 bulan kita dianiaya saja, kadang kita sudah mengeluh, aduh Tuhan ini kenapa harus begini. Tapi mereka dianiaya selama 3 abad, 300 tahun. Saudara, manusia siapa yang bersabar selama 3 abad untuk hanya memperoleh derita? Nah, itu kematian dari orang-orang Kristen itu tak terhitung banyaknya. Karena selama 3 abad orang-orang Kristen disiksa dan dianiaya. Dan setelah 3 abad itu, maka muncullah seorang kaisar yang bernama Kaisar Konstantinus. Artinya kaisar yang percaya akan Kristus. Namun setelah masa pemerintahan Kaisar Konstantinus, lanjut lagi penderitaan dan penganiayaan. Sampai pada masa di mana orang-orang Kristen itu harus memperoleh penganiayaan besar-besar dari kerajaan Arab Selatan atau yang kita kenal sekarang ini dengan agama Islam. Mohon maaf, bukan kita sedang menyudutkan mereka, tidak. Tapi pada tahun di mana itu orang-orang Kristen itu dihajar juga, dianiaya oleh orang-orang Arab Selatan, dan juga dianiaya oleh orang-orang yang ada di Barat. Nah, saya tidak perlu menjelaskan Barat itu apa, karena saya pikir ini adalah hal yang paling spesifik. Jadi setidaknya kita mengerti bahwa kekristenan pada saat itu diserang dari 2 kubu. Jadi dari bagian selatan, dari orang-orang Muslim, dan juga dari Barat. Nah, itu dari gereja juga, dari gereja juga. Nah, sehingga pada saat itu gereja betul-betul mengalami yang namanya penganiayaan besar-besar, sehingga pada saat reformasi Martin Luther, saudara, itu gereja yang awalnya kita kenal dengan gereja para rasul itu hilang seketika, atau hilang dari pandangannya orang-orang Kristen. Jadi kita berpandangan bahwa gereja yang ada, yang kita percaya sekarang ini, atau kita yang sementara ada di dalam Zoom ini, kita ini berasal dari gereja-gereja reformasi. Jadi gereja yang lahir pada abad ke-16 oleh Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517. Sehingga di situ kita mengerti bahwa awal mula gereja lahir itu pada reformasi. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa gereja itu ada pada saat hari pencurahan Roh Kudus pada abad yang pertama. Jadi itu gereja sudah tersebar luas di Timur Tengah. Jadi gereja itu atau ajaran kekristenan itu berangkat dari timur hingga datang ke barat. Makanya sekarang kita yang ada yang banyak denominasi ini, kita munculnya dari pada masa reformasi itu. Jadi apa yang menjadi hal penting, apa yang menjadi perenungan kita, atau yang harus kita lihat, bahwa perjalanan gereja dari awal berdirinya gereja atau yang didirikan oleh Kristus hingga pada saat kita yang ada pada hari ini, kita sangat bersyukur bahwa meskipun banyak penganiayaan atau juga banyak tantangan, bahkan kematian, itu tidak menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan tetap menyertai umatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sehingga sampai pada detik ini
kita masih ada dan gereja ajaran kita terpelihara, sehingga kita tidak menjadi gereja yang mati, tetapi kita menjadi gereja yang hidup, yang betul-betul memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, melalui para murid dan para rasul, Tuhan Yesus Kristus memberikan mandat supaya mereka menyebarluaskan ajaran gereja atau ajaran Kristus ke seluruh dunia, sehingga ajaran itu sampai pada saat hari ini kita pegang. Nah, Alkitab yang saya dan saudara pegang itu adalah merupakan tulisan dari para rasul yang juga diilhami oleh Roh Kudus, meskipun ditulis oleh para rasul yang adalah manusia biasa, namun kata-kata dalam Alkitab itu hidup, sehingga dikatakan sebagai Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus dan Alkitab yang tidak dapat bersalah, sehingga kita mengakui bahwa dalam pengakuan Martin Luther di situ terdapat pengakuan tentang sola scriptura atau hanya oleh Alkitab. Sehingga kita memperoleh catatan dari mereka, dan juga melalui pertolongan Tuhan, saya dan saudara sampai pada saat hari ini masih menikmati kemurahan Tuhan melalui pengajaran para rasul dan juga orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memelihara ajaran gereja hingga pada saat hari ini. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Tuhan memberkati. Halo, suara saya jelas? Puji Tuhan. Terima kasih kepada Kakak Hendra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat pada malam hari ini. Sangat luar biasa penyampaiannya. Bagi teman-teman yang ingin untuk bertanya, mungkin belum terlalu mengerti apa yang disampaikan oleh Kakak Hendra, disilahkan untuk bertanya langsung kepada beliau. Waktu dan kesempatan disilahkan kepada teman-teman semua. Halo. Sudah pas. Kakak Margareta mungkin mau bertanya. Kakak Samuel. Oke, puji Tuhan. Saya rasa semuanya sudah memahami apa yang disampaikan oleh Kakak Hendra. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Terus yang kedua kita berdoa buat grup Verbum Veritatis. Yang ketiga kita berdoa buat seluruhnya anggota grup Verbum Veritatis. Dan yang keempat kita berdoa buat teman-teman grup Verbum Veritatis yang saat ini mungkin dalam kondisi kurang sehat. Kita berdoa bagi mereka, dan juga teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Mungkin kami tidak menyebut satu persatu, hanya doa yang kami bantu, dan kepada Kak Hendra disilahkan memimpin kita dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam kehidupan kami sangat bersyukur kalau Tuhan masih menyertai kami, menolong kami. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada satu malam hari ini ya Bapa, kami sudah menaikkan setiap pujian kami, syukur kami, hormat bagi kemuliaan nama-Mu.
serta firman Tuhan atau penjelasan singkat yang sudah kami dengar Tuhan, mengenai bagaimana Engkau telah berjanji buat gereja-Mu Tuhan, bahwa Allah tidak akan menguasainya, dan dalam perjalanan gereja tidak begitu gampang dilihatnya Tuhan, karena kami mengerti bahwa atau kami percaya bahwa meskipun dalam berbagai banyak hal, tantangan, cobaan, bahkan aniaya, kematian juga Tuhan Yesus Kristus, kami tidak ragu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu beserta gereja-Mu dan selalu menyertai setiap orang-orang percaya yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, akal budi yang baik, agar setiap firman Tuhan dapat kami terima, juga dapat kami pelajari, dan juga dapat kami hidup dalam setiap kehidupan kami, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati juga bangsa dan negara kami, Bapa, Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, dan juga semua yang berada dalamnya Tuhan. Tuhan memberkati bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas mereka bagi negara ini, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati mereka Bapa, agar mereka dapat mempertanggungjawabkan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai arahan yang sudah diberikan kepada mereka Bapa. Dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia Bapa, hanya memberikan sukacita, kemampuan kepada hamba-hamba-Mu yang mengerjakan bagian dari tugas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga saudara-saudari kami Tuhan yang dalam bulan ini berulang tahun Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, umur panjang ada di tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau tambahkan kepada hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, masa hidup mereka kiranya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan selalu. Dan kiranya hidup mereka menjadi hidup yang takut dan taat kepada Tuhan, dan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Memberkati juga saudara-saudari kami Tuhan Yesus Kristus yang mengalami sakit ya Tuhan, yang masih terbaring dalam kelemahan Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan hamba-Mu dari penyakit yang diderita oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, agar mereka kembali pulih dan kembali sehat dan kembali beraktivitas bersama-sama dengan kami, agar kami sama-sama memuliakan nama Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah kami ya Bapa. Memberkati juga anggota grup Verbum Veritatis ini Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang ada yang tergabung di dalamnya ya Bapa. Kami mohon bimbingan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, dan kami mohon anugerah daripada-Mu Tuhan, menyertai kehidupan kami, baik itu pekerjaan kami, perkuliahan kami, dan juga apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya kiranya Tuhan selalu membimbing kami, agar kehidupan kami menjadi hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hidup yang mencerminkan Kristus di depan orang-orang yang belum percaya, agar mereka memperoleh iman dan pengharapan kepada Tuhan kami sendiri, sehingga mereka juga memperoleh keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Memberkati semua yang ada, dan juga Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu, jaga lindungi kami selalu pada saat malam hari ini Bapa. Berkatilah peristirahatan kami dari malam sampai besok pagi. Karena Tuhan menyertai selalu kami Tuhan Yesus Kristus, dan sadarkan kami pada besok pagi bangun beraktivitas dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.